Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Talkshow eksklusif Jambi TV bersama Bapak Haji Muhammad M. Syukur, Bupati Merangin 2025-2035 tahun. Ada bukti nyata nih Pak. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini sebagai Pak M. Syukur kan sebagai anggota DPD RI selama 3 periode. Bagaimana sih Pak menggunakan jaringan nasional ini yang akan Bapak gunakan di Merangin seperti itu? Iya, ya. Semua bupati kan punya jaringan ya, tidak hanya batas M. Syukur. Ya mungkin kita punya teman masing-masing. Ya. Nah ini menjadi potensi yang bisa saya dorong untuk kawan-kawan yang selama ini mungkin berkomunikasi selama saya menjadi anggota DPD. Tentu harapan saya bisa mensupport apa yang menjadi visi misi kita. Banyak yang sekarang mungkin punya jabatan-jabatan strategis, ya mungkin selama ini sudah terbangun secara emosional, pertemanan, tentu harapan saya bukan membantu syukurnya, tetapi bisa membantu program-program yang kita ingin dorong. Terutama Merangin ini persoalannya adalah infrastruktur, ya, betul. Ya, kemudian kesehatannya. Jadi ada berapa target yang harus kita kejar sekarang Mas. Yang pertama adalah penataan kota yang kita ingin menjadi Merangin kota yang inklusif, yang bersih, nyaman, aman, ya. Dan kemudian rumah sakit, kita ingin pelayanan rumah sakit yang target saya 3 tahun ke depan, tapi bisa undur jadi 2 tahun. Ya, kemudian infrastruktur kita ingin semua lancar. Prinsipnya lancar dulu, jadi semua akses harus lancar untuk masyarakat. Kemudian fasilitas pendidikan dan lain sebagainya, termasuk bantuan untuk UMKM. Nah, kita ingin membantu polarisasi usaha kecil menengah ini betul-betul berjalan di tengah masyarakat. Selama ini saya lihat mereka berjalan sendiri. Nah sekarang kita ingin support bahwa pemerintah itu ada. Bahkan kita bantu untuk mempromosikan UMKM-nya. Maka kalau sekarang sudah masuk dunia digital, maka kita libatkan anak-anak muda yang punya follower yang banyak dan kita support, subsidi. Ya. Nah, supaya mereka mempromosikan usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Merangin. Termasuk salah satu tadi memfasilitasi pulsa ya, pulsa supaya Merangin bisa diekspos seperti itu Pak ya. Betul. Baik. Nah, memang menjadi tujuan setiap pejabat lah untuk infrastruktur lebih baik. Nah sejauh ini kan pasti kita tidak jauh komunikasinya dengan anggota legislatif. Sejauh ini Pak Syukur gimana untuk komunikasinya, untuk hal-hal baik lah untuk sebagian besar teman-teman yang berada di komisi misi tentu saya punya kenal begitu ya. Artinya paling nggak saya bisa menyampaikan aspirasi bahwa kita Merangin pengen seperti ini. Contoh misalnya Merangin itu punya jalur 3. Tengahnya jalan nasional, pinggir kiri kanan itu adalah jalan kabupaten. Nah mungkin saat dulu ini jalur memang sangat dibutuhkan waktu itu dan saat itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah hari ini tentu kebutuhannya sudah berbeda. Mau tidak mau ini harus menjadi jalur 2. Nah ini APBD kita nggak akan mampu untuk menumpang ini. Satu-satu jalan adalah berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di legislatif maupun yang eksekutif, yang pengambil kebijakan. Nah mudah-mudahan 2 tahun ke depan Merangin sudah bisa mewujudkan misi ini. Karena kalau enggak, ya ini kan berefek pada ekonomi masyarakat dan juga sosial. Betul. Karena akan banyak terjadi kecelakaan dan segala macamnya. Jadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hari ini. Baik. Itu harapan kita. Pak Syukur kan memang menjadi anggota DPD RI 3 periode. Artinya memang ada pengalaman selama 3 periode itu. Bagaimanakah berkomunikasi dengan baik dengan anggota legislatif dan juga eksekutif. Nah kalau kita bicara pandangan Pak Syukur juga tentang masyarakat. Bagaimana sih partisipasi masyarakat sejauh ini tentang pembangunan, tentang bagaimana mengekspos Merangin, ada perubahan atau biasa-biasa aja Pak? Kalau saya ngelihat masyarakat Merangin hari ini betul-betul ingin perubahan dan itu dapat saya rasakan. Contoh misalnya setiap kebijakan yang saya lakukan dalam waktu dekat kemarin-kemarin semua mensupport. Soal kebersihan, semua mau bergotong royong. Sekarang pasar sudah mulai rapi, sampah-sampah sudah mulai ada kesadaran walaupun sebagian besar itu memang ya semaunya dia ya. Nah, tinggal kita lagi yang merubah sistemnya. Jadi kesadaran itu sudah tumbuh sangat kuat dari diri masyarakat Merangin bahwa dia pengen berubah. Dan saya pikir memang sesuai dengan Merangin barunya. Jadi pengen melihat Merangin itu yang berkembang, maju. Dan itu ada pada diri masyarakat Merangin yang toleran, yang sangat terbuka. Baik. Artinya kita juga butuh bukannya kerjasama antara ASN, legislatif dan juga eksekutif, tapi masyarakat juga dibutuhkan supportnya agar sama-sama membangun Merangin Pak, seperti itu ya, dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Betul. Nah kita
menyinggung sedikit batu bara. Batu bara ini menjadi momok bersama lah saya rasa ya. Walaupun saya tidak di Merangin, kita lihatlah di layar kaca TV memang bicara batu bara itu memang sangat bahasanya tidak menguntungkan lah bagi masyarakat kecil. Gimana nih Pak batu bara nih sekarang? Ya kalau di Merangin nggak ada batu bara ya, yang ada tentu kabupaten lain. Tapi ini kita bicara umum. Ya investasi itu sangat dibutuhkan. Ya tentu potensi alam ini juga harus dimanfaatkan. Mungkin yang harus dibenahi sekarang adalah saya lihat Pak Gubernur dalih giat untuk membangun jalan khusus dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Dan tentu juga nggak bisa bebankan Pak Gubernur karena beban untuk membangun jalan khusus ini tidak bisa hanya melalui APBD. Tentu juga harus support oleh kawan-kawan DPR RI, anggota DPD yang ada di Jakarta untuk mensupport Pak Gubernur supaya ini betul-betul jalan khusus, kemudian manfaatnya dirasakan melalui pajaknya, dana bagi hasilnya untuk membangun lagi infrastruktur yang ada di masyarakat kita. Baik. Nah kalau seandainya di Merangin memang ada batu bara yang memang sangat mengganggu akses fasilitas umum, Pak Syukur tindakan apa? Mungkin ini dapat contoh kali ya dengan pejabat lain ataupun instansi terkait yang memang berhubungan langsung dengan batu bara. Seandainya tadi Merangin memang jika ada aktivitas batu bara dan mengganggu fasilitas umum, ini gimana Pak? Apa yang akan Pak Syukur lakukan? Iya, kalau batu bara seandainya ini kita menghayal ya. Kalau batu bara ada di Merangin, dia investornya harus membangun jalan khusus. Ya paling tidak dia tidak boleh menggunakan jalan kabupaten. Karena kapasitas kabupaten hanya 8 ton paling besar. 4 ton, 6 ton, 8 ton. Batu bara rata 12 ton. Ini nggak akan mampu untuk menampung jalan. Kalau kita hitung itu akan rugi. Maka diharapkan nanti dia akan membangun akses jalan khusus. Nah kita ini kelemahan kita adalah jauh dari pelabuhan. Ini kendala kita sebenarnya di situ. Jadi akses batu bara ke pelabuhan harus menggunakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kalau jalan nasional mungkin masih memungkinkan, tapi kalau jalan kabupaten tidak mungkin mampu untuk lakukan itu. Maka aksesnya harus dibentuk jalan khusus atau jalan lingkar, supaya nanti dia tembus langsung ke jalan nasional. Nah jam angkutan juga harus diatur. Jangan jalan pada akses-akses yang masyarakat memang banyak. Tapi kan walaupun ya kita berkaca di tahun sebelumnya lah ya, memang walaupun jam diatur, hal-hal yang menjadi sebuah prioritas peraturan dari perusahaan batubara pun masih banyak yang melanggar seperti itu Pak ya. Nah semoga masalah batubara ini khususnya di Jambi lah ya dapat teratasi dengan baik. Salah satu tadi jalur khusus untuk batubara. Karena bicara jalur sungai juga di media sosial lagi. Balik-balik kita media sosial Pak. Juga banyak merugikan fasilitas umum. Salah satunya tiang jembatan ataupun pancang jembatan yang memang menjadi rusak Pak karena tertabrak ponton batu bara. Nah kalau bicara fokus infrastruktur atau hal yang menjadi sebuah ide baik dari Pak Syukur, yang pertama kali yang akan Pak lakukan di Merangin ini apa Pak? Yang paling utama? Soal? Yang paling urgent yang akan Bapak benahi langsung. Oh iya tadi ada saya sampaikan. Pertama saya harus membenahi kota Merangin, ya supaya ini betul-betul kota ini harus tertata dengan rapi dan baik. Sekarang tidak? Bukan tidak, tapi harus lebih baik. Harus lebih baik. Ya. Yang kedua adalah infrastruktur. Ini akses jalan masyarakat yang harus kita benahi. Ya. Yang ketiga adalah kesehatan. Supaya saya ingin memberi jaminan bahwa seluruh masyarakat Merangin terjamin kesehatannya. Sekarang kita anggarkan tambahkan lagi 10.000 jam kesda. Artinya tidak ada lagi orang Merangin ke depan yang dia tidak bisa berobat karena tidak punya BPJS dan sebagainya. Nah ini tugas kita sebagai masyarakat miskin yang kita beri jaminan untuk kesehatannya, perlindungannya. Nah, yang keempat tentu usahanya, ekonominya yang harus kita hadirkan. Maka 4 hal ini penting buat kita untuk melakukan. Ditambah dengan perkembangan teknologi hari ini. Anak-anak muda harus terlibat dan kita harus terbuka. Baik, ini kita ke pertanyaan terakhir, statement dari Pak M. Syukur. Nanti langsung bicara dengan pemirsa, apa sih yang akan disampaikan terhadap pemirsa di rumah, terutama Kabupaten Merangin. Silakan Pak. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pada seluruh masyarakat pemirsa di rumah, selamat malam, bahwa kami pemerintah Kabupaten Merangin tentu sekarang betul-betul lagi berbenah, dan tentu kami berharap doa dan dukungannya, dan boleh memberikan kritikan, boleh memberi masukan. Yang target kita satu saat nanti 2030 orang akan berkata, ini yang saya mau, Merangin baru. Wah itu, dan masyarakat ingin berkata ini hasil kerja Pak Syukur.
Seperti itu Pak ya. Tidak harus Pak Syukur, semua komponen itu bekerja semua. Jadi tidak bisa semua persoalan ini diberatkan pada bupati dan wakil bupati. Andaikan bupati punya misi yang kuat, wakil bupati yang kuat, tidak didukung oleh infrastruktur di bawah, Ya. ASN, kepala dinas. Nah, jadi kita berharap kepala dinas yang berada di bawah kita sekarang ke depan harus inovatif. Baik. Dia harus kreatif, tidak boleh hanya menunggu. Dan sepanjang itu tidak melanggar undang-undang dan aturan, jalan. Baik Pak Syukur. Jadi pemirsa di rumah nih khususnya Kabupaten Merangin sama-sama berpartisipasi untuk membangun Merangin lebih baik lagi. Sekarang baik tapi lebih baik lagi bersama Pak Syukur artinya. Terima kasih Pak udah hadir di Jambi TV. Terima kasih sudah menjawablah salah satu keraguan masyarakat tentang bagaimanakah Merangin dapat berkembang, bagaimanakah Merangin dapat lebih baik lagi. Semoga Pak Syukur bersama tim-timnya dapat menjalankan sebuah tanggung jawab lah ataupun tantangan yang menjadi sebuah masalah khusus di Merangin bersama teman-teman lainnya. Makasih Pak Syukur sudah hadir pada hari ini. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami hari ini Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH yang telah mungkin menjawab keraguan masyarakat di rumah tentang bagaimana Merangin, tentang bagaimana visi dan strategi pembangunan Pak Syukur bersama timnya di Merangin. Semoga apapun menjadi sebuah niat baik dapat terrealisasi juga dengan baik. Terima kasih Anda bersama kami selama 1 jam ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.